apakah yang kamu persembahkan untuk Tuhan Allahmu? Ibu bapak saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang pengusaha besar, dia pada suatu hari mencoba untuk menjadi pengemis. Dia lakukan itu karena di masa tuanya kurang mendapat perhatian dari anak-anaknya karena semua anak-anaknya sibuk dengan pekerjaan. Dia duduk di depan pintu masuk sebuah mal besar. Orang keluar masuk ke mal itu, bahkan anak dan cucunya sendiri pun tidak tahu bahwa yang duduk di lantai itu dekat pintu masuk mal itu adalah orang tua dan kakek mereka. Ada yang kasih uang, ada yang tidak. Namun seorang gadis melihat orang tua itu duduk, dia juga tidak minta apa-apa, dia hanya duduk. Dia mau melihat siapa yang peduli dengan dirinya. Anak gadis itu duduk di sampingnya. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya ada sesuatu yang saya bawa dari mal ini tadi. Hanya ini yang bisa saya kasih untuk kakek. Dia memberikan setangkai bunga mawar kepadanya. Orang tua itu begitu bahagia dan gembira. Ternyata masih ada orang di luar sana yang mengasihiku. Dia pulang ke rumah dan anak-anaknya serta cucunya terkejut. Ngapa bapak dan kakek berpakaian seperti ini? Ya, saya lihat kalian juga tadi masuk di mal. Saya memperlakukan diriku sebagai pengemis, tetapi kalian tidak memperhatikan bahwa yang duduk itu adalah saya. Sejak itu, anaknya mulai berubah cara hidupnya. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, silakan meneruskan cerita dan aplikasinya. Saya mau mengatakan begini. Kisah orang Majus itu jauh sebelum mereka melakukan apa yang mereka perbuat terhadap Yesus, bayi yang baru lahir itu, sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama. Dalam kitab Deuteronomi Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6 itu, bahwa orang-orang raja-raja dari timur ketika mendengar berita tentang kelahiran Mesias yang ribuan tahun dinubuatkan, disampaikan kepada bangsa Israel melalui para nabi, akan datang. Bahkan bahan persembahan yang mereka bawa pun juga sudah dinubuatkan. Apa yang mau dikatakan dengan hal ini? Bahwa kedatangan orang-orang Majus itu bukanlah tiba-tiba, sudah direncanakan Allah sejak sebelum kelahiran Yesus sendiri. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan perjuangan
orang-orang Majus ini yang mereka raja di masing-masing negaranya. Mereka adalah ahli perbintangan. Kehebatan mereka terletak bahwa mereka memadukan kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka miliki dengan iman akan Allah. Kemampuan yang mereka miliki yang adalah karunia Allah cuma-cuma, bukan dipergunakan untuk membanggakan dirinya atau menyombongkan dirinya, tetapi mereka menggunakannya untuk memuliakan Allah. Kendati mereka ini belum beragama, tetapi dalam diri manusia itu ada roh ilahi yang bisa berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh orang yang berkuasa. Jauh sebelum ada agama, para filsuf Yunani mereka berpikir tak mungkin tidak ada orang yang menciptakan dunia ini yang begitu indah dengan segala isinya. Maka mereka, karena belum ada yang mewartakan bahwa yang menciptakan itu adalah, mereka menyebut pengada segala sesuatu. Dan saya pikir juga itulah juga yang terjadi dengan orang Majus ini. Mereka melihat bintang yang unik itu, dan dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka membaca bahwa bintang itu memberikan berita tertentu bahwa seorang Mesias, raja segala raja, sudah lahir. Di mana persisnya mereka juga belajar dari bintang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Allah dengan cara tertentu, Ia membimbing, Ia menyatakan dirinya kepada kita, terkadang melalui peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Bisa melalui sesama manusia, bisa melalui alam ciptaannya, bisa melalui kesuksesan-kesuksesan kita, bisa juga Dia berbicara melalui kegagalan, derita yang kita hadapi. Persoalannya tinggal bagaimana kita melihat penyataan diri Allah itu, dan dalam iman kita membaca apakah Allah hadir di dalamnya atau tidak. Dalam diri kita ada roh ilahi untuk menerjemahkan itu. Persoalannya bukan dari Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita. Persoalannya, apakah kita mau membuka diri bagi kehadiran Allah yang sedang menyatakan dirinya kepada kita itu. Ini kehebatan dari orang Majus ini. Mereka punya pengetahuan. Mereka juga sadar bahwa pengetahuan, kehebatan yang mereka miliki itu berasal dari Allah. Mereka membuka diri bagi kehadiran Allah agar mereka juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam mewujudkan apa yang disampaikan oleh bintang itu kepada mereka, bukan persoalan yang gampang. Bukan seperti saat ini sekarang melalui pesawat, kereta api, mobil. Mereka harus naik unta dengan perjalanan yang jauh dan tempat yang tidak tahu di mana. Dalam perjalanan mereka pasti banyak tantangan. Bisa dicegat oleh perampok. Mereka bisa kekurangan makanan, kehausan karena jalan di padang gurun.
Mereka harus mempersiapkan segala sesuatu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perjalanan orang Majus ini adalah perjuangan dan perjalanan hidup kita. Mereka juga mampu mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka miliki untuk bayi yang baru lahir itu. Biasanya dalam kehidupan istana yang kita persembahkan yang sudah jadi raja. Ini masih bayi, belum tahu nasibnya ke depan. Tetapi karena mereka membuka hati bagi kehadiran Allah dan mereka menggunakan ilmu pengetahuan mereka membaca berita-berita yang disampaikan oleh bintang itu, mereka datang menyembah bayi yang tak berdaya itu di palungan. Yang terbaik pula yang mereka beri. Masih ingat kan Bu Mariana? 3 tadi kan di bacaan pertama kan? Emas, dupa atau kemenyan, dan mur. 3 hal ini adalah simbol dari sifat hakiki, tugas, dan pribadi Yesus Kristus itu. Yang kemudian nanti 3 sifat dan tugas Yesus itu ditransferkannya kembali kepada kita yang mengimani Dia, yakni imam, raja, dan nabi. Emas adalah persembahan yang layak untuk seorang raja. Yesus adalah raja dari segala raja. Kemenyan atau dupa terkait dengan peribadahan. Yesus adalah imam agung yang mempersembahkan dirinya untuk pengudusan umat dengan wafat di kayu salib dan memberikan dirinya menjadi santapan bagi kita. Jika imam-imam orang Israel, orang Yahudi, mereka mempersembahkan dirinya, mempersembahkan korban pertama-tama untuk diri mereka sendiri, baru persembahan untuk umat. Tetapi Yesus, Dia mempersembahkan dirinya untuk keselamatan kita. Maka di sini dia disebut Imam Agung Melkisedek. Kemudian mur, balsem yang biasa digunakan untuk meminyaki orang-orang mati. Dari 2 tugas yang sebelumnya itu punya konsekuensi darinya, yakni dia harus ditolak, dibenci, dan akhirnya dibunuh. Dan 3 tugas Yesus itu melekat juga dalam diri kita karena kita adalah saudaranya berkat sakramen baptis yang kita terima dan sakramen-sakramen yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang untuk kita Bapak Ibu Saudara-saudari, terhadap Allah yang begitu baik kepada kita, yang meskipun berkali-kali kita menyangkal Dia, tidak setia kepada Dia, Dia tetap mengasihi kita. Apa yang kita persembahkan untuknya? Hari ini tanggal 1 Januari 2022. Kita memasuki tahun baru. Kita putar kembali kaset kita, video kita, pengalaman kita di tahun 2021.
Dari pengalaman itu kita bisa melihat apakah ada banyak campur tangan Allah dalam dirinya, ataukah kita selama perjalanan hidup kita di tahun 2021 lebih mengandalkan kemampuan kita daripada Allah. Yang kedua, apakah tahun 2021 lebih mempersembahkan diri kita untuk kebahagiaan kita daripada untuk kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama? Apakah yang tahun 2021 saya menjadi sandungan untuk orang lain atau menjadi berkat? Dari 3 pertanyaan ini, mari kita bawa di tahun 2022. Maka kita akan memulai sesuatu dan mengakhiri segala sesuatu dalam dan bersama dengan Allah. Beriman membutuhkan perjuangan, kesetiaan darimu, entah apapun situasi hidup. Jadilah persembahan yang terbaik untuk Allah yang selalu mengasihimu. Tuhan memberkati kita. Amin.